Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati guru kita Ustaz Najih, yang kami hormati Ketua RT Al-Zahra Ibu Nurdahya, yang kami hormati orang tua kita Nyai dan Guru, serta ibu-ibu semua jamaah yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di acara pengajian rutin MT Al-Zahra yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Marilah kita buka saja acara pengajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk yang ada di sini maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang sakit Allah sehatkan, Allah sembuhkan seperti semula. Dan untuk anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kemudahan dalam belajar dan dibukakan pintu hatinya agar mudah mendapat pelajaran dari gurunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya yaitu langsung materi pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Najihan Maududi kepadanya, kami persilahkan. Assalamualaikum. Mana sih? Ya. Nyala tuh. Ya. Ya udah. Udah nyala Bu, nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala, Zat yang maha sempurna, yang memiliki segala sesuatu, penguasa alam semesta,
penguasa dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang tema yang baru. Tema besarnya tentang janaiz, jenazah. Ya, tentang jenazah. Tapi di dalam bab jenazah ini nanti tidak hanya berbicara tentang yang mati, tapi segala proses-proses awal sejak sakit, ujian-ujian sakit, bagaimana kemudian sikap kita ketika Allah menurunkan musibah, ya, sampai nanti kita akan memasuki semua hal yang terkait dengan jenazah, baik memandikan, mengkafankan, menyolatkan, sampai menguburkan, dan semua hukum-hukum terkait dengan kuburan juga mudah-mudahan kita akan bisa kupas. Sikap yang hidup terhadap yang mati, kemudian dimasukkan juga di dalam bab ini nanti kaitannya dengan bagaimana wanita yang ditinggalkan wafat oleh suami. Nah, insya Allah mudah-mudahan lengkap dari from zero, dari mulai nol atau mulai dari A sampai Z. Kita akan awali dari yang pertama, ya, bab jenazah ini kita akan awali dari bab adabus sunnah fil maradi wat tibbi, yaitu terkait dengan akhlak, etika sakit dan berobat. Jadi bagaimana kita sakit, lalu kemudian bagaimana kita juga menyikapi sakit tersebut. Dan insya Allah di dalam pembahasan ini banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita akan sampaikan. Pertanyaan awal yang terbesit di dalam diri kita, atau kemudian menjadi fitrah setiap manusia, bahwa ingin mendapatkan kebaikan dan terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Mau siapapun yang ditanya mesti jawabannya sama. Pengen baik dan pengen terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Sehat baik, sakit tentu dalam pandangan kita tidak baik. Kaya baik apa enggak? Miskin? Tidak baik. Dalam pandangan manusia. Nah, kita pandangan manusia umum dulu, Bu. Kalau suruh milih antara kaya sama miskin, pilih mana? Kaya. Allah, itu maka boleh ditanya. Kalau disuruh milih antara sakit sama sehat? Sehat. Kalau disuruh milih bahagia sama sedih? Bahagia. Kamu udah jawaban umum. Maka saya katakan ini fitrah manusia ingin mendapatkan yang baik menurut dirinya. Cuman kadang-kadang ibu-ibu sekalian, ternyata dalam kehidupan ini tidak semua apa yang kita alami itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hasrat kita, sesuai dengan keinginan kita. Karena memang hidup ini bukan milik kita. Lah, hidup ini milik Allah. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, maka kita mesti punya kuncinya. Kunci segala sesuatu itu adalah menyadari bahwa semua apa yang terjadi di alam semesta ini adalah keputusan Allah. Itu disebut dengan takdirnya. Kaya, miskin, ya Allah yang takdirkan itu. Karena masih ingat surah Al-Mu'minun, atau kemudian di dalam hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari mani, lalu kemudian mani menjadi nutfah, lalu kemudian dari nutfah menjadi daging, segumpal daging, bahasanya mudghah, segumpal daging.
nutfatan, ya, min qararin makin, summa ja'alahu nutfatan alaqah. Alaqah itu ya nyantol, ya, gantung. Alaqatan mudghah, lalu kemudian menjadi daging, segumpal daging. Mudghah ta'idhamah, jadi tulang kemudian dibungkus dengan daging, baru kemudian terbentuk. Dan proses terbentuk menjadi janin itu 120 hari, atau kalau dibulankan menjadi 3 bulan atau 4 bulan? 4 bulan. 3 kali 4 kan 3 kali 4 jadi 12. Berarti 4 bulan. Sepakat para ulama kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis penjelasannya, 120 seseorang itu sudah dianggap menjadi janin, atau sudah ditetapkan menjadi janin. Nah, tidak terhenti sampai di situ hadis itu. Maka setelah manusia menjadi janin, ya, ditiupkan ruh ke dalam dirinya, lalu kemudian dikatakan hidup. Maka setelah itu Allah menentukan takdirnya, ya, jodohnya, ya, hidupnya, rizkinya, bahkan sa'adatun wa syaqa. Ya, apakah dia hidup bahagia atau sengsara itu sudah Allah tetapkan. Hanya saja semua itu menjadi rahasia kita. Hanya Allah yang tahu segala sesuatu itu. Dan kita hanya menjalani. Kita itu kan ibarat di dunia ini sebagai apa, Bu? Pemain, ya. Pemain. Ya, pengarah skenario. Kita kan ngikutin skenario hidup kan. Cuman skenario hidup ini kita nggak tahu dari awal mau kemana jalurnya, mau kemana arahnya. Cuman ada sutradara di balik skenario yang kita jalankan ini. Sehingga mau tidak mau, kalau kita pengen diakui sebagai pemain yang baik, harus ngikutin apa? Ya, kalau seandainya kita nggak ngikut, ya kita dipecat, Bu. Nah kan sutradara udah buat cerita, nih ceritanya ini nih, entar Najihan itu hidupnya di dalam sinetron ini jadi orang kaya. Contoh, nah, kalau kita nyontohin diri mah kudu baik-baik aja, Bu. Ya. Contoh, hidupnya bahagia, misalkan ini. Ini kan kita ngikutin jalurnya, Bu. Kalau kita nggak ngikutin jalur, kita ngelawan jalur itu, kemudian kita protes dengan jalur yang sudah ditetapkan, skenario yang sudah ditetapkan, maka bisa jadi kita tidak dianggap dari pemain tersebut. Ya. Nah ini sederhana saja pemikirannya, Ibu. Kenapa saya awali dari sini? Karena nanti kita akan berbicara tentang sakit. Sakit itu tidak ada yang pengennya mah kita sehat terus. Loh bagaimana enggak, Bu? Sakit yang kecil aja kita udah rasakan beda. Kesehatan itu akan terasa indahnya saat datang sakitnya. Kalau belum sakit, mas sehat, kadang-kadang kita nggak anggap ada. Tapi giliran udah, ya Allah, pilek, melek, batuk, udah baru, Allah enak banget nih kalau napas lega gitu kan. Nah kemarin napas lega kemana aja? Lah giliran batuk, mulai sakit tenggorokannya, ya Allah enak banget kalau sehat, baca Qur'annya. Lah kemarin giliran sehat kagak ada baca Qur'an. Nah kan harapan kita banyak banget dalam hidup. Maka disebut dengan al-marad, sakit. Bagaimana kemudian kita harus menyikapi sakit yang ada? Maka yang pertama, kita harus sadari bahwa segala apa yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari ketetapan Allah. Ya. Nah karena itu, ibu-ibu sekalian, rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa dalil yang harus kita pahami. Intinya bahwa ketika kita ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sakit, maka percayakan bahwa apapun yang terjadi mesti ada hikmahnya. Mesti ada hikmahnya. Sakit itu yukafirus sayyi'at wa yamhud dzunub. Sakit itu akan menghapus dosa. Sakit itu juga ya akan menghapus yukafirus sayyi'at wa yamhud dzunub. Jadi menghapus kesalahan dan menghapus dosa, menghilangkan kesalahan dan menghapus dosa bahasanya. Dan di sisi yang lain juga, di dalam hadis-hadis yang lain akan mengangkat derajat.
Nah, cuman kadang kita hanya konsentrasi pada sakitnya, bukan pada sesuatu di balik sakit itu. Sehingga kadang kita nggak sanggup menjalani itu. Maka orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa menerima segala apa yang ditetapkan Allah kepada kita. Orang kalau minum obat itu konsentrasinya kan ke rasa pahitnya. Kalau kita hanya konsentrasi untuk minum obat itu karena melihat pahitnya, maka yang kita rasakan hanya penderitaan. Tapi kalau kita berpikir di balik rasa pahit obat itu ada kesembuhan, maka rasa pahit itu akan hilang. Disebabkan karena harapan kesehatan. Ya Pak Tidak? Iya. Seorang ayah mencintai anaknya, tapi kemudian ketika anaknya sakit mesti pergi ke dokter. Mau tidak mau kata dokter ini mesti disuntik. Kadang orang tua nggak tega melihat anaknya mesti disuntik, apalagi anak yang memang kagak doyan disuntik. Baru ngeliat jarum aja udah. Saya ada bu murid saya bu, mungkin kayaknya semangat sama teman-temannya kali bu ya, disuntik atuh sehat. Lihat temennya nangis yang lain, habis itu suntik kedua, ini kan biasanya kan ada kelas 6 suntik 2. Oh pingsan bu, di tempat pingsan. Saya jadi kaget. Saya marah-marahin bu dokter. Apa jangan cuma suntik doang, tanggung jawab dong. Ini kan urusannya nyawa masalahnya. Ternyata habis itu mau dibawa ke rumah sakit. Anak itu dibawa ke rumah sakit, serius bu, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit mau disuntik, dia bangun sehat. Karena ternyata tadi waktu dia pingsan itu dia nggak sadarkan diri itu karena takut disuntik yang kedua. Sampai di rumah sakit dia sehat. Serius, dan dia pulang nggak disuntik lagi sampai berikutnya nggak sakit-sakit. Oh, karena ternyata emang takut sama jarum suntik. Nah ini kan problem sebenarnya. Tega nggak tega kadang kalau kita melihat anak begitu mah, ya udah tega aja lah. Karena kita berharap anaknya sehat. Nah, baik kita akan sampaikan kemudian beberapa dalil-dalil hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan hal-hal tersebut. Hadis yang pertama, ya. Orang yang diberikan sakit oleh Allah karena Allah menginginkan kebaikan baginya. Satu. Jadi kalau ada orang yang terkena ujian, percayakan Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Tidak mungkin Allah menginginkan hal yang tidak baik. Mustahil. Kalau Allah berbuat itu mesti untuk kebaikan. Hatta kehancuran yang terjadi pada satu kaum akan menjadi hikmah bagi kaum yang lain. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah yang terjadi pada satu kaum akan menjadi pelajaran bagi kaum yang lain. Maka Rasulullah menyatakan apa? Man yuridillahi bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan berikan musibah terhadapnya. Ujian. Berarti ujian itu sunnatullah apa tidak? Sunnatullah. Ada nggak hidupnya yang nggak pernah diuji? Ya, mustahil bu. Namanya manusia ada aja. Cuman masing-masing punya ujian yang beda-beda. Pokoknya kalau pengen kebaikan mesti diuji. Jangan dianggap orang soleh itu nggak layak diuji. Jangan dianggap kalau kita merasa ibadah kita bagus, terus kayaknya nggak pantas untuk diuji. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man asyaddun nas balaan, siapa yang paling keras ujiannya? Apa jawab Nabi? Al-Anbiya, para nabi. Nah kan mestinya para nabi udah soleh apa tidak? Soleh. Ya Allah, udah jamin masuk surga udah pada nabi mah. Jadi sebelum diciptakan udah disiapkan surga. Perjalanan hidupnya juga yang diemban juga kan, masya Allah, yang diemban oleh para nabi itu kan titah-titah suci. Perjalanan hidupnya itu perjalanan yang baik. Yang disampaikan setiap hari hanya berpikir tentang umat. Lah kalau kita hidupnya kan berpikirnya macam-macam. Kita nggak tahu diciptakan kita takdirnya mau apa, hidup kita perjalanannya seperti apa, ntar berlabuh di akhir hidup kita juga bakal jadi apa.
Nah, jangan berharap nama kita udah tercantum di surga. Belum. Artinya meskipun demikian, artinya sa'adah dan sakhawah itu, maaf sekali lagi saya kembalikan, bahwa akhir hidup manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi itu kan menjadi rahasia, sehingga kadang kita harus mengejar kebaikan itu. Kalau para nabi kan sudah menjadi jaminan oleh Allah, para nabi mesti masuk surga. Tapi ternyata orang yang diuji, kata Nabi, yang paling berat ujiannya itu malah para nabi. Kalau tingkatan kesolehannya orang udah paling soleh banget para nabi itu. Tapi ternyata nabi diuji. Sampai kemudian dalam beberapa riwayat Aisyah pernah mengatakan, sekelas Nabi Muhammad, orang paling mulia dan termulia di antara para nabi itu Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan setelah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Khalilullah, kekasihnya Allah. Terlepas dari itu semua, para nabi kekasihnya Allah seluruhnya. Maka sampai Aisyah pernah meriwayatkan dalam satu hadis bahwa suatu hari sampai kami, katanya, dapur kami nggak ngebul selama sebulan. Dapurnya nggak ngebul berarti kagak ada apanya. Kagak ada berasnya, kagak ada gandumnya, kagak ada yang dimakan. Sebulan lamanya. Lah itu kan kelas nabi, Bu. Mestinya kalau pikiran kita, wajar nggak sih nabi begitu? Ya enggak, orang mulia kok doanya dikabulkan. Siapa yang minta sama nabi doa, nabi doakan, Allah kabulkan. Loh, kenapa sekelas nabi? Nah, inilah ujian itu setiap orang mesti akan diterima. Kalau pengen naik tingkat, ada ujiannya enggak? Ada. Lah kalau nggak diuji berarti kagak sekolah. Naik kelas TK, ujiannya sekelas TK-nya. Biar masuk SD. SD naik jenjangnya kelas 2, kelas 3, mesti semakin berat. Kalau orang pengen naik tingkatnya, maka mesti diuji. Mustahil tidak diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. Dan ketika Allah berfirman terkait dengan pasti kami uji manusia itu sesuai dengan tingkat kesanggupan masing-masing. Maka ingat ketika hadis Nabi ini mengatakan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, Abu Hurairah, bahwa siapa yang diinginkan kebaikan baginya maka mesti Allah uji. Ya. Aktaru balaan, barang siapa yang imannya lebih tinggi maka akan lebih tinggi juga ujiannya. Maka kita harus bertanya-tanya, andai kata selama hidup kita nggak pernah diuji. Kalau nggak pernah diuji berarti masalah itu. Jangan-jangan sekali diuji mati. Itu istidraj namanya. Istidraj itu Allah kasih terus, Bu. Allah kasih terus. Tapi setelah Allah kasih terus, dia nggak ngerasa sekonyong-konyong, lalu kemudian terbelalak wajahnya. Kok bisa? Kok iso? Karena nggak pernah langsung Allah cabut kenikmatannya seketika. Itu namanya istidraj. Ya. Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kok hidupnya mudah, hidupnya gampang, padahal ibadahnya enggak, sholatnya enggak, ngajinya enggak. Tapi kok nikmat terus ya? Kok nggak pernah kelihatan ada ujian? Hati. Nah, pakai ini istidrat atau nikmat, lihat dua hal kata para ulama. Kita kalau mau lihat, Bu, ini rezeki yang kita dapat ini nikmat atau istidrat? Dua hal. Satu, pra, kedua pasca. Apa itu pra? Pra datang nikmat dan pasca datang nikmat. Jadi sebelum dan sesudah kalau bahasa gampangnya. Sebelum nikmat itu datang, apa yang kita lakukan? Kalau kita rajin ibadah ikhlas terus, nikmat datang, maka itu nikmat. Tapi hati-hati, nggak sampai di situ. Lihat bagaimana sikap kita terhadap nikmat itu. Ketika nikmat itu datang, kita semakin baik, semakin royal sama orang, semakin kuat ibadahnya kepada Allah. Maka kalau ini kita lakukan, berarti yakinkah itu nikmat?
Tapi ada orang yang ketika berbuat kebaikan, Allah kasih nikmat, setelah itu berbalik 100% dari ketaatan menjadi kekufuran. Maka ingat, itu istidraj. Bisa dipahami Bu ya? Nah, sekarang kita lihat Bu, kita lihat di rumah kita. Apa yang ada dalam diri kita, kita jadikan fasilitas sebagai jalan, wasilah menuju Allah. Ya kalau seandainya ternyata apa yang kita miliki itu tidak membuat kita dekat dengan Allah, lalu Allah tambah lagi nikmat yang lain, hati-hati. Mesti hati. Jangan gembira, jangan bahagia sampai melupakan apa yang terjadi. Maka waman yuridullah bihi khairan yusib minhu. Maka barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka pasti diuji. Ibu ya, cuman jangan minta diuji. Kadang kita nggak fair Bu. Habis sholat kita minta, ya Allah anugerahkan kepadaku kesabaran. Kan kita yang minta ya. Pas keluar masjid sendalnya hilang satu. Hilang semuanya. Kadang. Emosi, marah semuanya. Wah, padahal dia yang minta sabar. Maka jangan minta kalau nggak sanggup. Benar nggak Bu? Lihat Bu. Ya, makanya kebaikan itu lihat bagaimana kebaikan itu bukan hanya nikmat tapi ujian. Ujian itu membuat dia semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh. Ada yang ngaji ke masjid bawa mobil, kaca spionnya hilang atuh. Besok-besoknya ogah lagi datang ke masjid. Berarti masalah kan? Nah ini, jadi perihal kehidupan ini mesti harus proporsional, harus profesional. Jadi menyikapi segala sesuatu itu yakin aja. Ya, cuman jangan asal pede. Saya mah dicintai Allah, dipuji terus, sholat kagak, ngaji kagak. Kata-kata Zainul MZ lah, itu orang kagak tahu diri. Elong ngaji enggak, sholat kagak, merasa dicintai Allah. Ini kelewat batas. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang lain ibu-ibu sekalian. Ingat ibu, pengampunan Allah terhadap kita atas dosa-dosa kita itu bukan hanya karena musibah yang besar. Musibah yang kecil saja, ketika kita sikapi dengan baik, maka semua itu akan menjadi penghapus dosa. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukata yushakiha illa kafarallahu biha min khataya. Masya Allah. Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim yang didera min nasabin, rasa letih, rasa lelah ibu mendidik anak, letih nggak? Letih. Jangan bilang dah, letihnya ibu itu nggak bisa dirasakan oleh laki-laki, karena beda. Ada seorang ustadz dulu pernah pengen coba jadi ibu, kelas ustadz, bukan kelas biasa, kelas ustadz, dan dia cerita di ceramahnya, coba nih pengen, Bu, lo keluar Bu, saya yang ngurusin rumah. Iya. Baru berapa menit Bu, telepon ibunya, Bu balik Bu. Emang kenapa? Emang kenapa Bi? Gak sanggup saya mendingan cari duitnya daripada di rumah. Lah kalau mama kan semuanya tangan kaki bisa jalan Bu, bisa bergerak ya, masak iya, gendong anak ya, apalagi nyetrika. Iya. Sekalian itu Bu, nyetrika, masak, nanak nasi, megang anak. Kadang juga ambil nyikatin WC juga bisa sekalian. Lama bapak nggak bisa. Jujur Bu, saya ini ngomong atas nama bapak. Mau siapa yang dengar juga sama. Direkam bapak sama, maka jangan sok sama istri. Jujur Bu, saya ngomong bukan sok sayang sama istri saya ya. Takutnya dia nonton juga ini. Bukan, artinya memang kita nggak bisa sanggup. Jadi letih ibu. Nabi mengatakan tidak ada seseorang yang ketika Allah memberikan rasa letih dalam dirinya karena sebuah perjuangan, jihad. Ibu mendidik anak kan jihad. Ya, apalagi yang single parent apa istilahnya, gitu ya. Ya. Single parent, jadi sendiri yang bekerja itu luar biasa Bu. Respect sama orang-orang yang kemudian begitu bisa membesarkan tapi hidup sendiri. Ya, ya enaknya mah hidup kedua. Tapi apa boleh buat hidup yang membuat dia harus bisa bergerak. Maka dikatakan min nasabin.
Ya. Wala wasabin, rasa sakit yang dialami. Wala hammin, rasa sedih, gelisah yang dialami. Wala huznin, itu tadi kan gelisah, gundah. Wala huznin, rasa sedih. Wala adha, tidak juga kesulitan yang dihadapi. Hatta syaukah, sampai-sampai ada satu dari jarum, dari duri yang menusuk dirinya. Illa kafarallahu biha min khotoyaha, kecuali Allah akan hapus dosanya. Diyakin Bu ya. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak usah menghujat kalau kita sakit. Nggak mudah. Tapi dengan kita mengaji ini akan membuat kita lebih tegar dalam menghadapi hidup. Karena ternyata apa yang kita rasakan itu Allah sudah menyiapkan yang lebih baik. Bahkan di dalam sebuah hadis, semakin besar ujian seseorang itu, maka akan semakin besar pahala yang dia terima. Ya. Suatu hari pernah nggak saya sampaikan Bu, ada seorang perempuan yang sakit ayan. Belum ya? Ada perempuan yang sakit ayan. Lalu kemudian setiap kali penyakit ayan itu auratnya tersingkap. Lalu mau nggak mau kondisi ini dijalaninya cukup lama. Sehingga kadang namanya manusia, kesabarannya juga kadang terbatas ya. Meskipun Allah tidak membatasi kesabaran. Sabar itu dalam arti dia pengen cari kesembuhan, gimana sih caranya biar hidup normal, nggak sakit. Kan ibadah dalam keadaan normal kan lebih enak dibandingkan ibadah dalam keadaan tidak normal. Meskipun dua-duanya ibadah. Baik ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita sampaikan tadi menjadi pilihan yang sulit memang. Cuman orientasi inilah yang akan menentukan sikap seseorang memilih yang mana dalam hidup. Sakit yang diminta kepada Nabi untuk didoakan untuk kesembuhannya, atau kemudian dia memilih dalam keadaan sakit dan dia bersabar dengan sakit yang dialami, tapi Allah jamin baginya surga. Maka perempuan ini memilih mana kata Nabi? Dia memilih pilihan sakit hingga kemudian dia dijamin masuk surga. Karena di dalam benak dia sakit ini akan berakhir. Sedangkan surga itu tidak akan pernah berakhir. Maka itu nama letih, gelisah, letih, gundah, rasa lelah. Itu memang kita hadapi semua Bu. Tapi insya Allah dengan keyakinan bahwa surga itu menjadi pengganti dari semua usaha dan kerja keras kita, akan membuat kita menjadi ridho menjalani segala sesuatu. Ibu yang mendidik anaknya gak gampang, ayah yang mencari rezeki buat keluarganya gak gampang, seorang pendai yang mendakwah di mana-mana tidak semua bisa menerima dakwahnya, karena banyak yang menolak, bahkan tidak sedikit yang mencibir, yang mencela. Itu konsekuensi dari usaha kita semua. Seorang pedagang juga nggak mudah untuk menjual, apalagi persaingan barang yang sama dalam counter yang berdekatan, semuanya jual pokok. Padahal kan nggak tahu rezekinya yang mana yang punya. Ada yang jualan warungnya isinya sama. Iya, beras samping kita juga beras. Iya, kecuali samping beras samping gandum, jelas itu. Ya benar ya. Ini beras. Kalau sini gandum, jelas itu.
Kalau kita jual mangga samping jeruk beda, udah jelas itu. Ya kalau yang pengen mangga tinggal kemari. Lah ini mangga kita jual, dia juga jual mangga. Lah kita jual jeruk, dia juga jual jeruk. Dia bilang ini roti, main dia juga jual roti, sama. Lo tinggal tawakal saja, serahkan. Kan nggak gampang itu, Bu. Tapi semua apa yang dilakukan ini menjadi pesan moralnya. Jadi semua apa yang kita jalani dalam hidup ini sesungguhnya Allah itu sudah menentukan semuanya. Nah, sehingga surga yang menjadi orientasi setiap orang itu akan menjadi pelipur lara. Ibu ya, sekali lagi, surga yang menjadi janji Allah bagi kita itu akan menjadi pelipur lara dari rasa gelisah kita. Tapi kalau orang nggak punya mindset surga, maka yang dirasakan setiap hari hanya lelah, capek, kesel, ya enggak? Iya. Maka saya yakin, Bu, kalau semua memang nggak mudah. Tapi kalau kita semua kembali kepada ajaran agama, maka damai. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang percaya, yang yakin terhadap takdirnya Allah. Kalau kita nggak percaya sama takdir Allah, nggak bakal hidup bahagia. Gitu. Meskipun kita jalani memang berat, tapi yakinlah. Contoh kita udah usaha, nggak dapat juga, ya udah. Itu bagian dari ketetapan Allah. Jalanin lagi, siapa tahu ketetapan Allah itu yang bukan. Kita jalin lagi ikhtiarnya. Ternyata nggak berhasil juga. Jangan berhenti di situ. Lalu berubah terus cari pola. Sampai kapan kita harus berubah semua? Karena seorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kapan sih berhenti beribadah itu? Kapan sih berhenti beramal itu? Sampai para ulama juga menjawab, sampai kakimu menginjak surga. Ibu ya, kalau ada yang bertanya, sampai kapan sih ngajinya? Sampai mati. Sampai kapan sih sholatnya? Sampai mati. Karena ada satu ketakutan kata Nabi, badiri bil amal, segerakan untuk beramal. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, faqat'in minal lailil mudlim, akan datang satu masa seperti malam gelap gulita saat kita sudah tidak lagi bisa menentukan mana arah jalan hidup kita. Dan disitulah kata Nabi SAW, ada masanya. Di pagi bisa menjadi seorang mukmin, di malam harinya atau di sore harinya seseorang bisa berubah menjadi kafir. Di sorenya dia mukmin, di paginya bisa berubah jadi kafir. Mungkin nggak? Ya Allah. Lihat, saya kemarin sampaikan tentang kisah Fir'aun. Saat tukang sihir berduel dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kekufuran mereka kuat. Apalagi kemudian diiming-imingi oleh Fir'aun dan macam-macam. Tapi siapa yang sangka? Saat Allah memberikan bukti mukjizat kepada Nabi Musa, baru berduel sesaat, langsung berubah keimanannya. Dan keimanan yang dimiliki oleh tukang sihir itu luar biasa. Nanti bisa lihat Ibu dalam surat Thaha. Saat kemudian diancam oleh mereka, apa kata Fir'aun? Siapa yang membuat kamu kemudian berubah seperti ini? Musa adalah guru-guru besar kalian dalam sihir. Padahal sebelumnya Fir'aun tidak pernah mengatakan demikian untuk menutupi kesalahannya. Sampai kemudian dia katakan, maka hari ini gampangnya, aku akan salib kalian. Aku akan potong tangan dan kaki secara bersila. Apa jawab mereka? Sesungguhnya apa yang disediakan oleh Tuhan kami jauh lebih baik dibandingkan apa yang kau lakukan. Jika engkau bisa melakukan hari ini kepada kami, maka lihat di akhirat nanti engkau tidak ada kekuasaan. Lihat jawabannya. Yang baru saja bermusuhan dengan Nabi Musa, seketika langsung berubah menjadi, mungkin nggak terjadi dalam hidup kita. Luar biasa. Ya. Apalagi sekarang kristenisasi kan sedang lagi viral kan ya. Daerah Cianjur, Sukabumi dan lain sebagainya, termasuk dari Palembang dan macam-macam, Bengkulu, Jambi dan lain sebagainya. Ya ini mesti kita hati-hati, Bu. Kalau kita nggak ngaji, lalu modal apa kita? Kalau kita nggak rajin ngaji, kita nggak nyuruh anak-anak kita rajin ngaji, nggak nyuruh rajin ibadah, nggak kenal Allah, lalu apa yang bisa membuat kita? Kalau dibilang kaya, ya jujur aja, kita mah bukan orang kaya. Tapi kalau kita punya kekayaan karena iman. Kalau kita nggak punya iman, maka gampang, Bu. Dulu pernah saya punya, mohon maaf, bukan jamaah, dekat masjid tempat saya ceramah. Udah lama nggak ke masjid kata jamaah di situ. Lama-lama udah berubah jadi Kristen.
Jadi dimodalin oleh istrinya. Dulu kan dia loper koran. Jadi dibuatin ruko, gara-gara ruko dia pindah. Jadi ruko diisi barang, dia dagang. Dia kira tambah banyak, Bu. Dibandingkan loper koran yang begitu-begitu aja. Maka bisa jadi kalau kita nggak punya iman. Padahal iman itu adalah perbendaraan yang mahal, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun perniagaan yang kita kumpulkan. Maka ibu sekalian, pesan usikum wa ya nafsi, jangan hanya sibuk untuk menanamkan anak itu ingin menjadi apa dewasanya. Jangan sibuk hanya menanamkan dalam diri anak kita materialistis. Ke depan kalau kok kaya, boleh. Tapi jangan sampai mengalahkan yang paling fundamental. Ajarkan sama anak, apapun jadi engkau wahai anak, satu, iman, Islam, ibadah, sholat, ngaji, jangan tinggal. Itu cuma itu, Bu. Karena kita nggak bisa mewariskan apapun kepada mereka. Harta yang kita wariskan habis. Rumah yang kita wariskan dijual. Lah apa? Mau warisin apa? Emas, perak, bisa hilang. Tapi kalau iman, kalau masih terhujam dengan kuat, akan menjadi modal sampai kehidupan akhirat. Nah, kita sambung. Ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu hari pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu. Ibnu Mas'ud seorang sahabat pernah memasuki rumah Nabi. Lalu kemudian wahwa yu'aku. Lalu Nabi badan beliau panas, luar biasa panasnya. Dan itu akhir-akhir hidup beliau. Jadi akhir hidup beliau Nabi saja diuji oleh Allah. Panasnya. Jadi dikatakan hararatul humma. Panas yang begitu luar biasa. Sampai Ibnu Mas'ud melihat Nabi itu kasihan sama Nabi. Saking panasnya. Maka di samping Nabi itu kan diletakkan kobokan, bahasa kita. Ember yang ada air. Jadi kalau panas beliau celupkan tangan, lalu kemudian beliau usap muka beliau. Karena saking panas yang beliau rasakan. Sampai dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'akan syadidah. Panasmu luar biasa tingginya ya Rasul, kata Ibnu Mas'ud. Tapi apa kata Nabi? Qala ajal. Betul, benar apa yang kau katakan wahai Ibnu Mas'ud. Inni u'aku kama yu'aku. Sungguh aku panas seperti kalian panas juga. Jadi jangan dianggap Nabi itu gak panas, gak demam. Jadi kalau kita demam, Nabi juga. Itu menunjukkan bahwa Nabi manusia biasa. Tapi yang lebih, laku kenat u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Jadi panasku itu terkumpul dua panas di antara kalian. Jadi dua orang panas di antara kalian yang paling panas itu aku rasakan sendiri. Jadi panas Nabi melebihi panas dua orang. Bisa dipahami maksudnya hadisnya, Bu? Penderitaan kan luar biasa. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Qultu dzalika anna laka ajrain. Aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, engkau memiliki dua pahala ya Nabi. Karena engkau menanggung dua panas manusia. Kata Rasulullah, qala ajal. Dzalika kadzalika. Demikianlah. Maka Nabi menyambungkan, ma min muslimin yusibuhu adan syaukatan fama fauqaha, dan tidak seorang muslim yang menderita atau dikenai kesulitan, kesusahan, syaukah, ditusuk oleh duri, fama fauqaha, dan di atas itu, ini bahasanya ditusuk duri itu paling kecil, dan di atas ditusuk duri, illa kecuali kafarallahu biha, Allah akan menghapuskan baginya sayyiati, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, kama tahuttus syajarata waraqaha, seperti halnya daun yang menggugurkan, pohon yang menggugurkan daunnya. Jadi kalau kita melihat pohon ada daun yang jatuh, seperti itu dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Maka yakinlah, andai kata sakit itu datang, maka husnuzon sama Allah, dengan tetap ibadah kepada Allah, mudah-mudahan orang muslim itu, kata Nabi, akan disegerakan musibahnya di dunia, sehingga jangan sampai bertemu dengan Allah yang telah kemudian menderita yang kedua kali. Bisa dipahami, Bu? Jadi muslim itu Allah akan selesaikan di dunia.
Rasa sakit itu anggap itu penyelesaian terakhir dah. Sehingga ketika kita bertemu dengan Allah itu nggak ada rasa sakit. Ini bagi yang memiliki yang terkena musibah. Tentu kita tidak meminta, ya Allah andai kata demikian. Meskipun ada para sahabat Nabi begini, ada orang yang demam banget, lalu kemudian Nabi mengatakan kepadanya, bahwa demammu itu akan mengakibatkan redupnya panas api neraka. Jadi ada yang panas bu sahabat, demam. Jadi demam, kalau orang demam itu, kalau dia menjadi seorang muslim, maka demam itu akan mengurangi panas neraka. Lalu Nabi berkata kepadanya, maka sungguh panas yang kau rasakan itu akan mengademkan api neraka. Lalu apa dia berkata? Boleh aku meminta kepada Allah ya Rasul agar aku demam setiap hari? Ini pertanyaannya. Ya Rasul, boleh nggak aku minta kepada Allah agar aku demam setiap? Maksudnya apa? Biar panas api neraka habis. Maka Nabi mengatakan jangan kau minta demikian. Jangan minta bu, jangan sok. Ya Allah, puji saja saya. Dengan musibah apapun yang kau kehendaki, insya Allah aku bakal sabar. Belum tentu. Jadi nggak usah minta macam. Kalau minta saya, jangan minta sakit. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk minta sakit. Yang diminta oleh Nabi adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan, aku mohon juga kepadamu kesehatan. Dan itulah yang diminta oleh Nabi agar kita meminta setiap hari. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi meminta diajarkan doa, dan Nabi ajarkan 3 kali dia meminta, maka Nabi ajarkan juga doa itu 3 kali. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ibu boleh amalkan. Ini hadis Nabi. Pak, ikuti ya sama-sama ya, sama-sama nggak usah ikuti. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fit dini wad dunya wal akhirah boleh, atau fit dunya wal akhirah. Itu silakan diamalkan. Ini hadis Nabi SAW. Sedikit lagi Bu, kita sampaikan. Ya. Nah, berikutnya ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tugas seseorang mengunjungi orang yang sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit, maka apa kewajiban yang sehat? Menjenguk orang yang sakit. Dan menjenguk orang yang sakit itu siapa saja boleh. Nah, tentunya perempuan mengunjungi yang perempuan. Tapi ternyata pernah juga Datul Nisa ar-Rijal, perempuan mengunjungi laki-laki, nggak apa-apa. Laki-laki juga mengunjungi perempuan, asalkan bukan halwat, tapi datang menjenguk bersama-sama, maka nggak ada bedanya. Perempuan datang, enggak, saya nggak menjenguk karena dia perempuan, nggak ada dalilnya. Boleh menjenguk asalkan tidak melahirkan dan tidak sendiri. Maka pernah suatu hari Babu Iyadatul Nisa ar-Rijal wa adat Ummu Darda rajulan min ahli masjid min al-Ansar. Bahkan ini dikatakan bahwa istrinya Abu Darda pernah mendatangi seorang laki-laki dari Ansar dan dia ahli masjid. Ya. Lalu kemudian fadakhaltu 'alaiha faqultu, aku masuk ke rumahnya lalu Abad kata, "Ya abati kaifa tajiduka?" Bagaimana keadaanmu ya abati? Wahai ayah, kalau bahasanya orang dihormati itu ya abati, meskipun dia bukan ayahnya. Ya abati kaifa? Wa ya Bilal, wa kaifa tajiduk? Ya. Lalu kemudian wa ya Bilal, kaifa tajiduk? Lalu kemudian dia berkata, "Maaf, wa ka Abu Bakar wa Bilal." Aisyah radhiyallahu ahli masjid min al-Ansar. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Aisyah lamma qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam Madinah, saat Nabi sampai ke Madinah. Wa aka Abu Bakar sakit. Wa Bilal juga sakit karena waktu itu ada wabah di Madinah. Maka Nabi pernah meminta agar wabah itu dipindahkan segera karena banyak sahabat yang terkena penyakit di Madinah. Sehingga Allah cabut lalu dipindahkan tempat itu sehingga Madinah menjadi aman. Saat itu pernah terjadi wabah yang luar biasa, anginnya yang membuat banyak yang sakit sampai Abu Bakar dan Bilal sakit. Lalu apa sampaikan faqultu alaihi faqultu. Bagaimana kau rasanya wahai Abu Bakar, ya abadi, wahai ayahku, kata Aisyah. Wa ya Bilal kaifa tajiduka? Lalu Bilal, bagaimana kau menemukannya? Qal wa kana Abu Bakr idza akhastahu al-humma yaqul. Ingat, ketika Abu Bakar itu mendapatkan penyakit, maka apa yang kemudian disampaikan olehnya? Kullu mri'in musbihun fi ahlihi wal mautu adna min syiraqi na'lihi.
segala urusan itu musbihun akan menjadi terkait dengan fi ahlihi, ya, kepada orangnya, tergantung pada orangnya. Wal mautu, kata Abu Bakar, dan kematian adna, itu jauh lebih rendah, lebih dekat dibandingkan syiraqa na'lihi, dibandingkan pasangan sebenarnya. Jadi hidup sama mati itu dekat, seperti sendal, maju mundur, melangkah itu ya hidup dan mati. Jadi sangat dekat kehidupan itu. Maka ini yang disampaikan. Maka mengunjungi orang boleh. Ada pertanyaan, boleh nggak mengunjungi orang kafir yang sakit? Boleh, karena ini termasuk sosial. I'adatul muslim al kafir, seorang muslim la ba'sa, kata para ulama. Tidak mengapa seorang muslim mendatangi orang kafir. Baba i'adatul musyrik, boleh, silahkan. Karena bisa jadi kedatangan kita akan membuat dia mendapatkan hidayah. Nah, kalau seandainya orang kafir saja boleh dikunjungi, lalu apalagi orang muslim. Maka kalau kita ingin mendatangi orang yang sakit, maka datangilah. Ada hal yang penting yang perlu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mendatangi orang sakit, maka 70.000 malaikat bersama kita di situ. Dan saat kita mengatakan yang baik, maka para malaikat mengamini apa yang kita sampaikan. Maka ibu, kalau mengunjungi yang sakit, ada adab-adabnya, ya, ada adab-adabnya. Apa antara lain adabnya? Lihat waktu kunjungan. Jangan sampai ngunjungin orang istirahat, meskipun terlihat dia senyum, tapi kita menyiksa. Ibu ya, lihat waktunya yang tepat. Yang kedua, kalau datang ke tempat itu, kasih hiburan. Jangan takuti. Ibu sakit apa bu? Demam. Ya Allah, sampai saya rumah demam kayak ibu ini bu mati. Bukan, itu bukan cara itu. Jadi kasih sugesti, kasih semangat, ibu ya. Dan ngomong jangan macam-macam. Di sana ngomong, ya dia mau sakit. Gak tahu dia sakit, kayaknya tahu nggak orang sakit. Nggak usah tiba-tiba di dalam. Banyak bu. Jadi orang sakit diomongin. Cari tahu. Kasih dari Allah itu mah tahu. Itu mah bukan urusan kita. Ya. Maka lihat, kalau datang sakit kasih sugesti, kasih semangat ibu ya. Kemudian yang ketiga, kasih doa. Tapi satu hal yang jangan dilupakan bu, boleh meminta doa kepada yang sakit. Karena salah satu di antara doa yang diijabah oleh Allah adalah doa orang sakit untuk yang sehat. Cuma jangan minta, ibu doain ya bu, amin, jangan, panjangan. Orang sakit suruh doa. Tapi paling tidak kita yang berkomentar, ibu doain kami ya, semoga kami sehat. Nanti kan yang sakit, amin. Itu doa itu. Wal malaikatu yu'aminu ala ma taqul, kata Nabi. Dan malaikat 70.000 malaikat itu akan mengamini apa yang kita sampaikan. Ya bu ya. Jadi yang dan keempat yang terakhir, jangan lama-lama ngunjungin orang sakit. Jangan lama lalu ngunjungin sakit sampai ngopi makan mie. Jangan kan mesti istirahat. Ya bu ya. Jadi kalau ngunjungin ada adabnya. Ya bu ya. Banyak hal yang perlu kita sampaikan insyaallah. Nanti tolabut doa minal marid. Satu saja hadisnya nih. Ini saya sudah disampaikan. Tolabut doa minal marid. Ini dalilnya. Meminta doa dari yang sakit. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Umar bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza dakhalta ala maridin famurhu falyad'u laka. Ya. Kalau engkau memasuki orang yang sakit, mengunjungi orang yang sakit, apa kata Nabi? Famurhu falyad'u laka. Suruh dia, minta dia untuk mendoakan. Ya. Fa inna du'aahu da'u ka du'ail malaikah, karena doanya orang sakit itu seperti doanya malaikat. Ya. Doanya orang sakit seperti doanya malaikat. Maka kalau malaikat sudah pasti dikabulkan, maka itulah doanya orang sakit. Ya bu ya, doa kita yang sehat butuh doa dari orang sakit. Dan orang sakit juga butuh doa dari orang sehat. Apa doanya kalau mengunjungi orang sakit? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Kalau dalam hadisnya,
Ini doanya Bu, jadi bukan asal main ngunjung-ngunjungin aja, ngasih kue. Nggak penting sebenarnya kue, meskipun juga penting, tapi yang penting adalah doa. Yang datang belajar dari yang sakit dan mendoakan yang sakit juga memiliki kekuatan dan mendoakan orang yang sehat. Sama-sama memberikan manfaat. Jadi intinya itu Bu ya, doakan yang sakit dengan doa demikian. Bahkan satu, Nabi pernah datang, doanya begini kalimatnya. Ada orang yang terkena musibah sakit lalu berkata Nabi, berbahagialah. Tapi kita jangan begitu. Masalah nanti. Ibu, bahagialah Bu. Oh, lu doain gua ngapain lo? Tapi kalau Nabi katanya bahagialah, karena sahabat yang paham tentang kalimat Nabi, beliau tersenyum. Nabi berkata bahagialah. Kenapa Nabi berkata bahagialah? Apa karena bahagia? Karena dosamu dihapus oleh Allah. Cuman kalau belum paham jangan. Kalau enggak sama-sama ngaji mah jangan. Misalnya kalau yang sakit misalnya datang, Ibu bahagia Ibu, nggak usah sedih. Kenapa harus bahagia? Karena dosa orang yang sakit itu diampuni. Saya kira ini Ibu sekalian dapat kami sampaikan. Insya Allah kita sambung lain waktu dan kesempatan. Ya sedikit, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua, bisa menambah keilmuan kita, dan yang paling penting adalah bukan banyaknya ilmu, tapi seberapa besar kita mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik dan inayah kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maradan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في برك وبحرك وجوك إنك على كل شيء قدير. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Najihan yang sudah memberikannya ilmu kepada kita semua untuk bekal kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita amalkan. Amin. Nah, saya sebagai pembawa acara, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.